Halo teman-teman, jadi ceritanya beberapa hari yang lalu saya kepingin beli RC off-road. Udah beli sih buat yang anak-anak harganya sekitar 250-an, dan rasanya ternyata kurang menyenangkan karena emang itu drive nggak proporsional dan nggak fun. Akhirnya saya cari-cari yang kira-kira proporsional kayak apa. Ternyata harganya mahal banget. Saya ngecek ke beberapa toko dan marketplace, ternyata harganya rata-rata di atas 600.000. Pilihannya jadi cuma dua, saya bikin sendiri atau cari second. Karena kalau beli baru bukan perkara uang tapi perkara izinnya nih yang repot. Nah akhirnya saya hitung-hitung mau bikin baru ternyata kok malah lebih mahal jadinya. Akhirnya waktu browsing-browsing ketemu ada yang jual ini adalah MN99 untuk model D90 yang RTR sebenarnya, dan kalau kita lihat harga barunya rata-rata masih di atas 500.000. Cuma kemarin ini dipublis di Facebook dengan harga sekitar 350.000 malam-malam, dan tanpa pikir panjang langsung saya check out sama ongkir, jadi totalnya sekitar 400.000. Kenapa saya mau check out ini? Karena ternyata dari beberapa fotonya ada berbagai macam upgrade yang sudah ditambahkan. Nah yuk kita lihat apa aja sih upgrade-nya. Kalau kata penjualnya sih kemarin sudah ada gardan metal, dari beberapa fotonya juga beberapa sudah ganti part metal dan sudah ada yang di-upgrade. Ekspektasi saya sih ya, harusnya dengan 350.000 itu nanti bisa dapat harga yang lebih mahal. Karena kalau saya taksir mungkin hanya lebih tinggi nih dari 500.000. Nah, cuma memang ada beberapa namanya barang second ya, dan kata penjualnya lama nggak dipakai, banyak yang bermasalah. Jadi yuk kita cek. Yang pertama, ini udah sempat saya bongkar kemarin, bodi nggak ada masalah, semuanya bagus. Cuma ya biasa kotor, pemakaian biasa, nggak ada yang aneh-aneh, belum ada yang cugul dan sebagainya. Jadi kalau bodi aman. Ini kalau beli eceran harganya antara 100 sampai 150.000, makanya lumayan juga. Jadi kalau misalnya bisa upgrade kehabisan anggaran, mungkin ini saya jual. Terus nah untuk dalamnya ini masih standar, dinamonya masih bawaan. Cuma yang ternyata sudah di-upgrade itu adalah servonya. Ini kalau teman-teman lihat di sini udah nggak ada servo bawaannya. Servo bawaannya ada di, nah ini servo aslinya. Ini sudah diganti dengan servo yang metal. Ini kelihatan di situ ya. Punyanya JX Servo seri 1181 MG di situ. Dan asiknya lagi ternyata udah di mount di atas axle, jadi bukan lagi di atas sini, bukan di chassis tapi di axle-nya. Ini udah kelihatan ya di axle ya. Jadi kalau axle gerak dia ikutan naik. Dan nggak cuma berhenti sampai di situ, upgrade-nya juga sudah pada link steering. Link steering sudah jadi metal, dan di kopel bawah ini juga sudah metal. Kalau kemarin saya cek sih ya, kelihatannya untuk hex ini juga udah metal, jadi daleman untuk gardan depan belakang semua juga sudah ganti metal. Kalau dihitung jadi berapa ya, nanti coba kita hitung. Nah yang jadi kendala adalah upgradean ini belum sempurna karena si servo yang nempel di axle ini ternyata masih nabrak. Jadi di nggak kelihatan ya. Coba. Nah, di sini nih ada tonjolan yang bekas buat dudukan servo lama. Nah, ini ketika kita naikkan dia akan mentok. Jadi sebelum pernya ini habis, dia udah mentok. Beda dengan belakang. Kalau kita lihat untuk travelnya dari belakang, dia bisa sampai ke atas. Yang depan mentok. Jadi itu nanti jadi PR. Kemudian yang PR yang lain adalah baut kutu yang ada di ban sisi kanan ini di area knuckle-nya kelihatannya kendor. Jadi ini ban ini bisa muter tanpa kita muter gardannya. Jadi kalau ini diputer, nah ini ban ini bisa muter bebas nih. Oke, kanan apa kiri ya? Lupa. Oh yang kiri ya. Nah ini. Jadi dia bisa muter bebas tuh. Harusnya nggak kayak gitu ya, karena ini nanti akan mengganggu jalan. Selain itu udah, minusnya itu aja. Oh sama satu lagi yang ternyata minusnya cukup parah adalah penjualnya lupa masukin baterai.
Cuma saya nggak mau protes karena udah murah banget, kebangetan rasanya kalau segitu masih protes. Dan receivernya ternyata juga belum proporsional, jadi agak aneh sebenarnya karena ini udah settingnya udah bisa full propo. Terus ini juga ada dua, kemarin penjualnya bilang ada dua receiver bawaan, cuma kelihatannya juga udah bukan yang asli deh. Ada dua, nggak tahu yang mana yang bener. Harusnya yang ini yang propo, cuma katanya kebakar. Nah yang ini yang non propo, jadi bedanya ada di dudukan pin-pin untuk soketnya ini beda. Ini yang non propo, ini yang propo. Nah cuma remote-nya ini ternyata non propo. Jadi steeringnya propo, throttle-nya dia udah proporsional. Jadi kalau kita ini udah bisa pelan-lambat, nggak bisa kita coba ke mobilnya karena nggak ada baterai, saya belum beli. Tapi di drive-nya ini kerasa klik-klik, bener-bener kedengeran ya. Nah jadi tadi malam sempat saya bongkar dan ternyata memang modelnya bukan pakai potensiometer tapi pakai semacam saklar gitu, yang kalau diputer dia akan nyentuh saklar jadi nyala kiri kanan. Jadi ini remote bukan remote propo, ini remote-nya adalah remote semi propo yang throttle-nya udah propo tapi steeringnya masih standar. Nah jadi yang selanjutnya kita perlukan buat upgrade ini adalah, pertama tentu saja membetulkan ini kutu yang lemah di sini, sama ini beberapa link tampaknya karena mungkin kalau udah lama nggak dipakai ya, jadi serba kendor semua. Nanti kita akan coba beresin supaya kenceng. Kemudian dudukan lama akan kita coak, jadi ini nanti akan kita bikin bolong aja biar nggak ganggu travel dari axle depannya, karena ini nabrak gitu, nggak bisa nabrak mentok, beda dengan yang belakang. Terus karena servo udah propo, dinamo mungkin untuk sementara motornya akan saya pertahankan dulu, anggarannya nggak ada. Jadi fokus utamanya adalah benerin semuanya biar bisa jalan, dan mungkin saya akan cari remote, receiver, sama transmitter yang udah full propo. Sebenarnya ada beberapa pilihan, saya juga masih bingung mau pilih yang mana. Mau ambil copotan MN78 itu udah bisa juga dipakai di sini, atau mau pakai yang terpisah sekalian sama ESC-nya. Ngecek anggaran, jadi emang harus mengajukan lagi anggaran ke Kementerian Keuangan. Ya mungkin itu dulu, jadi ditunggu update-nya. Kita akan lihat apakah worth it banget nggak sih kalau beli barang second kayak gini. Kalau menurut saya sih worth it ya. Jadi dengan harga 350 plus ongkir jadi 400, anggap aja 400. Dengan harga 400.000, anggap aja ini bisa kita jual gitu ya, 25.000 mungkin atau diloakan. Dan ada servo bawaan bisa kita manfaatkan juga. Dengan semua udah di upgrade ini, harusnya sih ini harganya lebih dari 350.000, karena buat kopelnya aja nih yang termurah di atas 50.000. Terus gear juga depan belakang udah di atas 50.000-an semua. Servo ini kalau nggak salah 60.000-an, dan dudukan yang servo depannya ini kalau nggak salah harganya sekitar, kemarin ngecek ada yang sampai 100. Tapi coba nanti kita cek ulang kira-kira harganya berapa, sama link steering Jepang juga belum dihitung. Oh iya, bannya juga kelihatannya sudah lebih empuk, karena kalau kita bandingkan dengan ban yang ada di belakang harusnya sama ya, ini lebih keras, ini lebih empuk. Nah, kelihatan nggak ya bedanya? Nah, kelihatan ya, ini lebih empuk, ini lebih keras, lebih padat. Jadi mungkin bannya juga udah diganti. Jadi menurut saya ya lumayan beruntung, lumayan challenging, karena harus merapikan apa yang sudah ada di sini. Lebih enak R2R sebenarnya, cuma balik lagi anggarannya mepet. Saya sih misinya pengen bisa main RC ini dengan budget serendah mungkin dan menikmati proses upgrade-nya. Jadi itu dulu yang bisa saya ceritakan. Makasih banget udah nonton, dan sampai jumpa di update berikutnya.